Salam, selamat pagi. Semangat pagi, hari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur dan kita berikan yang terbaik pada pagi hari ini. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus buat bangun pagi hari ini. Kami senantiasa diajari Tuhan untuk kami bersyukur dan kami senantiasa ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan pagi hari ini kami tetap datang kepadamu. Kami bersyukur karena Tuhan berikan kami hari yang indah. Kami boleh untuk kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami terlebih dulu datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, surapi semua kami, pimpin kami, sehingga kami semua pada pagi hari ini kami dikenyangkan. Kami selesai acara ini diberkati dengan berkat yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami datang kepadamu. Haleluya. Amin. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan minyak yang baru. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau. Ya Bapa, ya Aba yang mulia, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup selamanya. Hanya kepadamu kami berserah, kepadamu kami berseru. Engkaulah empunya hidup kami, yang mengatur segalanya, sehingga kami menjadi kuat, menjadi teguh iman kami. Semuanya karena Engkau, Tuhan sumber segalanya, Tuhan tempat keluh kesah kami. Sungguh sangat terbukti, tiada yang seperti Engkau.
yang hidup, yang perhatikan kami, menggembalakan kami semua, menyediakan rumput yang hijau dan air yang tenang. Kami disegarkan, kami dikenyangkan. Sungguh ajaib luar biasa, tak ada yang sepertimu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu, dan urapi kami semua Tuhan, buat kami menjadi mengerti. Biar terus Tuhan memberikan kesejukan, kesegaran dalam jiwa kami. Sebab kami terus makan makanan yang paling eksklusif dalam jiwa kami, yaitu firman-Mu yang hidup, kebenaran yang selalu menjadikan kami hidup selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara sekalian, kita akan mulai di dalam Mazmur pasal ke-28. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu
dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudara sekalian, segala sesuatu yang dialami tentu kita mesti harus berfokusnya kepada Tuhan. Segala keluh kesah kita hanya kita minta kepada Tuhan sendiri yang beracara. Ya, sebab kita tidak memiliki hak apapun untuk kita menghakimi orang yang berdosa, orang yang bersalah kepada kita. Pemazmur mengatakan segalanya diarahkan kepada Tuhan. Sebab pemazmur ini ngerti benar bahwa Tuhanlah yang akan menyelesaikan segala perkara yang dihadapinya. Dia tidak berjalan, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Mungkin sekalian dia bisa melakukannya dengan baik. Tetapi kita mesti menyadari bahwa hidup kita ini adalah Tuhan yang empunya. So dengan demikian apapun persoalan masalah yang kita hadapi, kita hanya berseru kepada Tuhan Yesus. Ya. Pemazmur ini mengajari kepada kita, sekalipun ada banyak musuh yang ada, sekalipun ada banyak orang yang ingin membuat dia terjatuh, tapi dia tidak melawan dengan kekuatannya sendiri. Dia hanya minta kepada Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang melakukan yang terbaik. Ya. Dan kita tinggal menontonnya, apa yang dilakukan Tuhan, kita tinggal melihat hasilnya saja. Itulah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup, ya, yang sanggup untuk melihat dan melakukan segala perkara dalam hidup kita. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Tuhan tidak akan pernah membuat kita ini menjadi terlalu menanti-nantikan gitu ya, tanpa harapan. Tuhan punya batas waktu kekuatan kita. Ketika kita menantikan jawaban dari Tuhan, Tuhan punya waktu, bahkan Tuhan mungkin sudah melakukan segala hal yang lain yang sudah pernah kita doakan. Ya, mungkin urutan yang terakhir dari doa kita hari ini, tetapi Tuhan sudah melakukan perkara-perkara yang luar biasa, yang sudah kita naikkan, kita nyatakan kepada Tuhan. Ya. Sehingga kita fokusnya hanya kepada permintaan kita hari ini. Tetapi yang kemarin sesungguhnya Tuhan tidak akan pernah menunda. Namun kita jadi lupa gitu ya, bahwa yang kemarin yang kita minta atau dulu yang pernah kita minta, Tuhan Yesus sudah menggenapinya dengan luar biasa. Ya. Tuhan tidak berdiam diri. Kalau saya melihat Tuhan akan selalu hadir di tengah-tengah kita. Dia yang menolong dan menopang, ya, itu adalah sesuatu yang boleh Tuhan nyatakan di dalam saudara dan kita semuanya yang mengandalkan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan membisu, Tuhan berdiam diri, ya memang kita menjadi celaka, saudara. Tetapi Tuhan tidak akan pernah berdiam diri sampai batas-batas waktu tertentu. Tuhan melihat semua kita, tetapi jawaban doanya tepat pada waktunya. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Dalam kehidupan kita kan sering yang melihat seperti ini. Mereka kelompok-kelompok, komunitas-komunitas orang-orang dalam kelompok tertentu. Mereka ramah baik dengan teman-temannya. Kalau orang Jawa bilang paribasane gulune wis dikeke. Ya. Apa yang dia punya diberikan gitu. Tetapi hatinya itu penuh dengan kejahatan. Hatinya tidak bisa menahan kekecewaan. Hatinya tidak bisa menahan mungkin hal-hal yang dianggapnya tidak seperti apa yang dipikirkan, langsung kecut hati, langsung kecewa, gitu. Jahat, gitu. Terus pengen melakukan sesuatu yang membuat orang celaka karena dia nggak suka. Baik dengan temannya, tetapi hatinya penuh
kejahatan. Ya. Seringkali kan kita melihat seperti itu. Kalau dengan teman-temannya, sahabatnya, wah luar biasa. Dia mendapatkan pujian dan sebagainya. Tetapi dengan yang lain, hatinya begitu jahat. Ya, sehingga terjadi dalam hidupnya sesuatu yang tidak seimbang, yang timpang gitu ya. Di satu sisi dia berbuat baik, di sisi yang lain di hatinya sangat jahat. Kok bisa begitu ya? Memang banyak orang itu yang menyembunyikan diri ya, di balik kehidupan rohani, di balik pelayanan dan sebagainya. Tapi hatinya tuh saudara belum bisa meninggalkan yang namanya kejahatan. Dan ini hati-hati kita harus melepaskan diri. Sebab Kristus sudah memperbarui semuanya. Kita tidak boleh menyimpannya yang akan menjadikan kita tidak menjadi berkenan. Kemarin saya melihat di YouTube ada seorang hamba Tuhan yang pernah dibawa ke neraka. Dia bercerita, dia berkhotbah sebenarnya. Dia ceritakan apa yang terjadi ketika dia melihat ada seorang wanita yang sangat cantik. Kemudian dia berada di tempat yang sangat mengerikan. Dia wajahnya dihabisi sama iblis. Ada warna-warna darah yang belum pernah warna itu dilihat. Dan kemudian orang ini hancur luar biasa. Kemudian lidahnya itu ditarik sama setan. Sampai ditarik, panjang sekali dia melihat itu. Dia bercerita sambil menangis gitu ya. Karena saking ngerinya. Dan kemudian lidahnya ditarik dan putus. Di dalamnya penuh dengan ulat-ulat. Dia ceritakan Tuhan beritahu orang ini di dunia. Dia berbuat zina. Dia sudah punya keluarga, sudah punya suami, punya keluarga yang baik. Tapi dia menikmati perzinahannya sampai akhir hidupnya. Kemudian dia masuk ke tempat yang sangat mengerikan. Ya, dia ceritakan itu. Ini mungkin sudah video lama sebenarnya. Tapi hal yang demikian menjadikan peringatan bagi kita. Kita harus menjadi orang yang benar-benar berubah hidup kita. Ya, kalau kita sudah melayani Tuhan, kita sudah ikut Tuhan, kita sudah setiap waktu kita datang kepada Tuhan. Kita harus menjaga hidup kita, jangan sampai dicemari. Ya, kelihatannya sih mungkin cuma begitu ya, kan cuma begitu Pak. Tetapi orang ini, hamba Tuhan ini melihat begitu menderitanya orang itu. Dan dia tidak tega melihat bagaimana dia dihabisi, disiksa oleh iblis, oleh setan-setan. Karena perbuatannya yang paling jelas dia mengatakan, dia berbuat zina. Itu saudara sekalian. Kalau kita sudah bisa menjaga hidup kita, maka kita harus tetap hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Memang tidak mudah untuk kita bisa menjaga itu. Iblis menawarkan begitu rupa dengan kemasan yang sangat menarik dan luar biasa. Dan iblis mengatakan, gak apa-apa, kan mumpung ada kesempatan. Sekali ini saja kamu gak apa-apa. Ini harus kamu ambil. Kapan lagi? Masa kamu begitu terus? Sekali-sekali dong berbuat dosa gak apa-apa gitu. Tetapi itu tidak akan pernah berhenti sampai di sana. Sekali dilakukan dan kemudian akan terus berlanjut. Dan jangan sampai saudara sekalian kita hidup di dalam dosa. Bersyukurlah kalau kita ini sekarang ini diingatkan Tuhan Roh Kudus terus di dalam setiap langkah hidup kita, supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang tidak menyukakan hati Tuhan, perkara-perkara yang keji. Karena Tuhan sudah mengatakan di dalam firman Tuhan, Tuhan sudah menyampaikannya itu dengan luar biasa. Oleh sebab itu mari kita jaga hidup kita supaya tidak sia-sia darah Tuhan yang telah menebus dosa
hidup kita semuanya. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka kembali. Daud mengatakan ini supaya Tuhan yang melakukan. Apakah karena dasarnya dia tidak suka dan benci? Tidak. Ini kan sebuah permintaan yang diminta supaya orang-orang yang hidupnya ini baik tetapi penuh dengan kejahatan, yang hidupnya di luar sangat baik tetapi di dalamnya penuh dengan kebusukan, penuh dengan tulang belulang. Ini yang mesti kita bangun, kita bongkar. Dan Daud mengatakan itu biarlah Tuhan yang melakukan gitu ya. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan dia tidak mengindahkan dengan perbuatan-perbuatannya. Sehingga itu sangat bertentangan. Sebenarnya ini bicara soal orang yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah diberkati Tuhan. Bagaimana tidak kalau ini bicara soal Israel, mereka adalah orang-orang yang seharusnya sudah tahu tentang kebenaran, tahu tentang hukum-hukum yang mesti dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, kita melihat di sini bahwa Tuhanlah yang akan menghukum, bukan dengan kita. Sekalipun kita seringkali enggak suka dengan orang, tapi serahkanlah kepada Tuhan. Tuhanlah yang punya cara untuk menghakimi, untuk menghukum orang-orang yang ada, yang mereka berbuat jahat, mungkin tidak kepada kita, tetapi mereka kelihatan orang yang sudah tahu tentang firman Tuhan, tetapi perbuatannya sangat jahat. Nah, itulah yang akan Tuhan proses dengan caranya Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ya. Hanya Tuhanlah kekuatan kita dan perisai kita. Hanya kepada Dia, kepada Tuhan Yesus, hati kita percaya. Jangan percaya kepada yang lain, saudara. Ya, di YouTube, di media sosial ditawarkan. Ya, banyak tempat-tempat perdukunan yang sudah dijual bebas, gitu ya. Orang-orang yang ampuh, yang punya ilmu sudah dipamerkan semuanya. Jika tidak hati-hati, orang percaya bisa terseret dengan keinginan-keinginan yang ada. Oleh sebab itu orang percaya itu, murid-murid Tuhan itu tidak perlu dengan lambaran-lambaran, tidak perlu mencari supaya anti bacok, anti tembak dan sebagainya. Itu orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang melindungi, yang proteksi kita, ya. Bahkan ketika Daud menghadapi Goliat yang paling besar, paling tinggi, ditakuti semua orang, termasuk Raja Saul, ngeper sama dia. Tetapi Daud ini kenapa tidak takut ya? Kecil banget ya kayak sesaya gini mungkin. Tetapi dia memiliki iman yang luar biasa. Latihannya dengan Tuhan ketika dia di padang gurun bersama dengan kambing dombanya yang tidak seberapa itu, telah membuat Tuhan itu memiliki satu proteksi yang hebat, memberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada yang lain. Dilakukannya Daud, setiap hari dia fokus kepada Tuhan, setiap hari dia fokus kepada Tuhan. Dan yang luar biasa, dia bisa melawan Goliat yang ditakuti semua orang. Hanya dengan ketabahannya dia bisa menembakkan itu semuanya di jidatnya persis dan mati. Dan kepala Goliat dipenggal, diberikan kepada Raja Saul. Ya, saudara sekalian, jangan pernah kita ini mengabaikan komunikasi dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan yang harus kita bangun senantiasa. Ya, bukan hal-hal yang lain. Kalau kita tidak bisa hidup dalam kebenaran, ya itu hati-hati.
Tetapi mari kita terus membina, membangun hidup kita. Di masa-masa yang kita umurnya semakin tidak muda, kita ini kan manusia tidak jadi muda, tetapi akan semakin bertambah, akan menjadi semakin dewasa, umur indah, usia indah, dan sebagainya. Dan itulah yang mesti kita bangun, supaya semakin tua, semakin kita ini dewasa. Dewasa juga iman percaya kita kepada Tuhan. Bukan semakin melorot, saudara. Hati-hati dengan keinginan daging kita yang menyala-nyala. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Ya, selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Saya rasa permintaan Daud ini sudah dilakukan sama Tuhan. Yang paling penting mari kita bersyukur, saudara sekalian. Saudara dan kita tidak akan pernah dibuat Tuhan menjadi celaka. Tidak akan dibuat Tuhan untuk kita ini masuk ke dalam dunia orang mati. Dan kemudian kita akan hidup di dalam kehidupan yang sangat menderita selama-lamanya, bukan. Tetapi kita diselamatkan oleh kuasa darah Yesus yang berlaku sampai selama-lamanya. Dan kita harus tetap percaya dan kita sungguh-sungguh supaya keselamatan itu tidak menjadi sia-sia. Itu saudara sekalian yang kita dengar, kiranya menjadi kekuatan bagi kita semuanya untuk kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Kami mengucap syukur, terima kasih buat hari ini, buat firman-Mu, nyatakanlah, meteraikanlah dalam hati kami. Biar Roh Kudus yang berbicara dan membukakan rahasia-rahasia di dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Tuhan, Engkau sendiri yang mengatur segala hal yang luar biasa. Sehingga kami boleh terus hidup seturut dengan kehendak-Mu, setia kepada Tuhan. Kami terus ada kebenaran yang terus kami ingat, kami lakukan, sehingga kami tidak memasuki ranah-ranah yang sangat berbahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus menyerahkan semua kami dalam berkat kasih-Mu yang sempurna. Tuhan menyembuhkan kami, Tuhan memberikan solusi bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya apapun yang sedang kami alami, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru, yang miskin diberkaya, yang punya masalah persoalan, Tuhan sendiri yang menyelesaikan dengan cara yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan negeri kami Indonesia dalam pimpinan-Mu. Kami menyerahkan Jawa Tengah, kota Semarang. Kami menyerahkan Bu Agustina, Tuhan memberkati sebagai wali kota Semarang, akan menjadikan Semarang semakin maju. Tuhan proteksi dan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan